Pada hari ini kita akan merenungkan betapa dahsyatnya sebenarnya firman Tuhan, sabda Tuhan. Permenungkan kita bermula dari bacaan pertama tadi. Apa yang terjadi pada saat itu? Setelah sekian lamanya merdeka, dibebaskan dari pembuangan. Setelah pulang dari pembuangan, ternyata bangsa Israel masih hidup tanpa arah. Persoalan masih banyak sekali melanda mereka, kesukaran besar. Masih banyak sekali perbuatan yang tidak tercela yang dilakukan oleh bangsa Israel. Maka Raja Persia mengutus seorang bernama Ezra untuk datang ke Israel, meneliti, melihat apa sebenarnya yang terjadi dan apa solusinya. Ternyata Ezra menemukan hanya satu hal yang menjadi akar masalahnya. Karena rakyat tidak lagi menghayati apa yang namanya firman Tuhan. Itu sebabnya tadi pada Hari Raya Pondok Daun diadakanlah suatu upacara, yaitu untuk membaca kitab suci selama dari pagi sampai tengah hari. Nah ini, kapan kita membaca kitab suci dari pagi sampai tengah hari? Saya kira di Indonesia ini belum ada. Ini solusi yang diberikan oleh Ezra. Dan apa akibatnya? Ya dikatakan tadi, semua bangsa itu menangis, terharu, karena begitu indah sebenarnya firman Tuhan itu. Dan di mana dibaca tadi? Ini sesuatu yang baru yang saya juga baru sadari hari ini. Firman Tuhan dibacakan di pintu gerbang air. Apa artinya pintu gerbang air? Mengapa tidak di Yerusalem? Mengapa tidak di mimbar? Di pintu gerbang air. Ternyata saya baru melihat tafsiran asli dari pintu gerbang air. Mengapa di sana? Karena ini mempunyai arti simbolis, air. Air itu ternyata benih kehidupan. Dalam bahasa Latin justru disebut ini ya ini untuk orang dewasa sudah tahu semua. Apa artinya sperma? Sperm. Benih. Air itu benih. Benih saja mempunyai kekuatan yang besar. Benih manusia saja begitu dahsyat ya. Coba kalau ibu-ibu mau menikahkan anaknya, apa yang dilihat dulu? Wih, nak kamu mana pasanganmu nak? Ya kita lihat dulu bibit apalagi satu. Bebet apa? Bebet langsing atau bagaimana? Bibitnya bagaimana? Kalau bibitnya begitu unggul, wah oke. Apalagi bobot lagi ya. Bisa menjadi kebanggaan, kriteria itu. Nah, firman Tuhan adalah dikatakan oleh Santo Paulus, itulah benih ilahi. Ya. Jadi, ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Bahwa kita mendapat bibit ilahi ketika mendengar firman Tuhan sendiri. Nah, tetapi benih ini tidak bertahan lama. Ya, biasanya setelah sekian jam dia mati. Karena itu kalau tidak ditanggapi, benih itu akan mati. Demikian pula firman Tuhan, kalau tidak kita renungkan, maka firman Tuhan itu tidak membawa kekuatan apapun.
Dan dalam bacaan Injil hari ini, kita lihat Yesus sendiri sebagai firman Allah. Dalam Injil Yohanes lebih jelas lagi bahwa firman itu menjadi manusia di dalam diri. Firman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, konsekuensi dari inkarnasi ini, masuknya Yesus ke dalam daging manusia, maka di dalam tubuh kita itu ada tanda-tanda milik Kristus sendiri yang betul powerful. Tidak main-main. Benih Tuhan itu ya, memberi kita kekuatan, memberi kita talenta. Seperti bacaan kedua hari ini, kita semua dibekali dengan karunia Tuhan. Karunia Tuhan itu luar biasa. Misalnya Paulus, karunia bukan soal bahasa roh, pintar ini, pintar itu, pelayanan hebat. Tapi kadang-kadang benih Tuhan itu sederhana sekali. Paulus kepada jemaat di di Korintus, kepada jemaat di Korintus ini, kita tahu siapa orang Korintus. Itu orang yang sebelum bertobat oleh Paulus, orang Korintus itu terkenal orang yang melanggar semua aturan Tuhan. 10 perintah Allah itu dianggap tidak ada, semua dilanggar semua. Kalau ada 11 perintah Allah pasti dilanggar juga. Itu karakter orang Korintus. Tetapi setelah bertobat, maka ini mereka menjadi orang-orang yang dibaharui, banyak sekali memperoleh keislaman. Dan Paulus menulis surat kepada mereka tentang kasih karunia yang diberikan kepada orang Makedonia. Bagus sekali. Apa itu karunia? Selagi dicobai berat, dicobai dengan berat dalam berbagai macam penderitaan, sukacita mereka meluap. Nah ini, dicobai enak tidak? Dicobai itu tidak enak. Bukan ringan tadi, dicobai dengan berat. Bukan satu macam penderitaan, tapi berbagai macam penderitaan. Seharusnya bagaimana? Dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, seharusnya bagaimana? Susah kita, sedih, mengeluh. Tetapi ini sukacita meluap-luap. Nah, itu tandanya bahwa orang itu memiliki kasih karunia Tuhan. Didorong, dikuatkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Ini pembaharuan, saya kira pembaharuan massal. Bacaan pertama hari ini dikatakan bahwa seluruh umat ini mulai aktif kembali. Ini yang terjadi dengan umat kita jemaat Katolik di seluruh dunia pada bulan-bulan terakhir ini menyelenggarakan apa yang namanya sinode. Di keuskupan saya mengikuti. Dan saya melihat di di HP itu, WA group itu, betapa banyak sekarang umat kita mulai bergerak. Jadi tidak hanya gerak-gerik saja, tetapi betul setelah sinode diumumkan, terjadilah pembaharuan besar-besaran, bukan hanya di Keuskupan Bogor, tetapi di seluruh dunia. Mulai ada aktivitas begitu banyak, pendalaman kitab suci, dan saya yakin apa yang kita buat ini efeknya besar sekali untuk 5 tahun ke arah depan. Percaya ini, kita akan diberkati betul. Ketika kita merenungkan sabda Tuhan dan melaksanakannya, maka itulah menjadi suatu pembaharuan kita. Dan kita sekarang diajak oleh Tuhan sendiri. Menurut saya bacaan hari ini betul mengajak kita untuk kembali ke identitas kita, bahwa identitas rohani, ya, bukan identitas fisik. Ya, identitas fisik hanya
tinggimu berapa, lahir di mana, nama siapa. Lebih dalam lagi ada identitas kepribadian, orangnya begini, begitu, orang ini baik. Tetapi identitas rohani apa kita? Siapa merasa sudah mengenal identitas rohani saya itu apa? Ya, Paulus membantu kita. Kepada orang Korintus itu, Paulus juga menunjukkan kamu identitasmu itu sebenarnya siapa. Ternyata luar biasa kita. Menurut Paulus, kita itu apa? Surat Kristus. Kita itu surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta biasa tetapi dengan darahnya. Apalagi kita itu the fragrance, aroma. Kita itu aroma Allah. Sehingga kemana kita pergi, itu kita membawa sukacita. Kebanyakan kita ini menjadi bahan ditolak di mana-mana. Daripada sejak kecil saya, magister kami itu, kamu lebih suka ditolak oleh banyak orang atau jadi rebutan banyak orang? Itu pertanyaan kami waktu masuk di biara itu begitu. Identitas rohanimu itu kemana-mana kamu harus membawa aroma, aura yang baik, aura yang menyenangkan. Ini. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, kehadiran Yesus di dunia ini ya, seharusnya betul. Ya, harus kehadiran Tuhan dalam firman-Nya itu harus semakin mendekatkan diri kita. Ya, karena semakin jauh dari Tuhan, kita akan mengalami apa yang namanya alienasi. Terpisah dari ruang dan waktu kita. Apapun yang terjadi, walaupun kita lengkap, apa ada, semua ada, itu kita akan mengalami apa namanya kekosongan, eksistensial vakum, ya. Pengalaman kekosongan yang luar biasa seperti ada rongga di dada yang tidak bisa disembuhkan itu baru tahu kita rasanya apa artinya eksistensial vakum, teralienasi ketika kita hidup tanpa Tuhan. Kita yang kita rayakan melalui sabdanya itu. Dan masih ada lagi satu lagi yang membuat kita betapa pentingnya merenungkan firman Tuhan adalah karena firman itu bisa menciptakan sesuatu. Kitab Kejadian berbicara apa? Tuhan berfirman, jadilah ini, maka terjadilah. Dan yang terjadi itu sesuatu yang baik. Dan Tuhan melihat semuanya itu baik adanya. Itu karena kita lebih fokus tahun ini, lebih banyak juga merenungkan firman Tuhan supaya benih-benih ilahi itu betul tumbuh dan berkembang, ya, mendatangkan kegembiraan bukan hanya bagi kita tetapi bagi semua orang yang kita jumpai. Amin.